Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, gereja memperingati Santo Antonius Abbas. Salam Agus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dunia termasuk kita di Indonesia baru saja melewati, boleh saya katakan begitu, masa pandemi COVID-19 yang panjang. 2 tahun lebih, dan syukur kepada Allah bahwa tahun ini pandemi semakin melandai. Dan kita hampir seluruhnya sudah mulai beraktivitas secara normal. Saya mengingat saudari-saudara, sekaligus juga mengajak kita untuk mengingat kembali masa pandemi ketika kita dibatasi dalam arti tertentu di rumah saja. Tinggal di rumah justru untuk berbuat baik, untuk saling melindungi, untuk saling menyelamatkan, saling menjaga satu sama lain dari penyebaran virus Corona, COVID-19. Salah satu yang mendasar saudara-saudari antara lain adalah banyak orang, banyak keluarga menemukan makna di rumah saja itu ibarat seperti hari Sabat di dalam Injil tadi. Dalam ketentuan hari Sabat, orang tidak boleh bekerja, orang tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Jadi dalam arti tertentu juga berarti di rumah saja. Di rumah saja saudari-saudara bukan persoalan berhenti bekerja, melainkan sebuah kesempatan untuk menemukan dan merasakan sapaan Allah secara pribadi. Menemukan sapaan Allah secara personal. Entah sebagai pribadi, tapi juga sebagai satu keluarga. Orang tidak sibuk dengan pekerjaannya, tetapi mereka mengerti bahwa di dalam kebersamaan dengan Allah, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa melakukan banyak hal baik untuk orang lain. Pada hari Sabat, saudari-saudara, Yesus juga menemukan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita. Bayangkan saudari-saudara, pada hari Sabat, ada orang yang membutuhkan pertolongan dan Tuhan Yesus pasif saja, diam saja. Tentu itu bukan pilihan Yesus. Dia datang bukan untuk tidak berbuat baik. Karena berbuat baik itu tidak mengenal hari.
Berbuat baik itu tidak mengenal kata cuti. Berbuat baik itu berarti kapan saja, di mana saja, saat ada orang yang membutuhkan bantuan dan kita bisa menjadi penolong. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Sabat lalu bagi saya pribadi, Sabat adalah kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan. Sekali lagi saudari-saudara, Sabat adalah kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan. Siapapun yang menyebut diri sebagai sahabat Tuhan, dia tidak bisa tidak harus menjadi pribadi yang banyak berbuat baik kepada Tuhan di dalam diri orang-orang yang ada di sekitarnya, dalam diri orang-orang yang sungguh membutuhkan, dalam diri orang-orang yang sungguh mengharapkan pertolongan, dalam diri orang-orang yang sungguh mengharapkan sapaan dan sentuhan kasih dari sesama. Sabat bukan untuk berhenti berbuat baik. Sabat justru adalah kesempatan untuk menjadi sahabat Yesus dalam arti yang sebenarnya. Namun kita tahu juga saudara-saudari bahwa orang-orang Farisi membuat Sabat itu ibarat seperti belenggu yang membatasi ruang gerak, bahkan untuk berbuat baik pun tidak boleh. Karena itulah kita mendengar penjelasan Yesus dengan mengambil contoh ketika Daud dan pasukannya kekurangan dan kelaparan. Mereka masuk ke rumah Allah pada waktu Abiatar menjadi imam agung dan memakan roti sajian yang sebetulnya tidak boleh kecuali oleh imam-imam. Tapi di situ ada nilai lebih tinggi, yaitu nilai keselamatan jiwa yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan. Yesus menunjukkan bahwa Sabat itu merupakan karunia Allah yang dirancang sebagai hari istirahat dan hari ibadah. Dan bila Yesus dan para murid beraktivitas pada hari Sabat, saudari-saudara, dia tidak bermaksud untuk melanggar hari Sabat. Dia tidak bermaksud untuk melawan hari Sabat, melawan ketentuan Sabat. Sama sekali bukan. Dia juga tidak sedang mengajar para murid untuk menjadi pembangkang hukum Sabat. Bukan. Tapi Yesus menjadikan karyanya sebagai bukti bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam peristiwa makan di ladang gandum dan penyembuhan orang pada hari Sabat, Yesus mengembalikan arti Sabat yang sesungguhnya. Sabat adalah kesempatan untuk menjadi sahabat Allah. Sabat hendaknya mendatangkan berkat saudari-saudara, bukan menjadi belenggu, sebagaimana dihayati oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya. Sabat harus menjadikan manusia makin menyadari hakikat dan memahami bahwa Allah adalah si empunya hari Sabat. Tak ada hukum yang dimana Allah harus berada di bawahnya. Allah adalah Tuhan atas segala macam hukum, termasuk Sabat. Manusia mesti menjadikan hari Sabat sebagai hari penuh berkat, sekaligus hari untuk menjadi berkat. Sabat harus menjadi kesempatan untuk menjadi berkat belas kasih bagi mereka yang sakit. Menjadi berkat makanan bagi mereka yang lapar. Menjadi pembebasan bagi mereka yang tertindas. Menjadi bahu bagi mereka yang sedang penuh dengan beban. Beban kehidupan, beban psikologis, beban-beban hati yang membutuhkan kelegaan.
Maka memaknai Sabat saudari-saudara sebagai hari perhentian sebetulnya berarti menyediakan ruang bagi Allah untuk menyatakan karyanya di dalam hidup kita. Juga ruang bagi kita untuk menumbuhkan kepekaan bagi sesama, kepekaan untuk berbuat baik, kepekaan untuk menjadi berkat. Jadi saudara-saudari, Sabat adalah kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan berarti menjadi orang-orang yang seperti Tuhan, rajin berbuat baik. Di mana, kapanpun itu. Sebab sekali lagi berbuat baik itu tidak mengenal waktu. Kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Saudari-saudara, jadikan Sabat sebagai kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lelah untuk berbuat baik di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, di dalam pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk boleh mengalami keheningan, boleh mengalami kedekatan secara pribadi denganmu. Semoga kami sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih lagi dan mengenal diri kami sendiri. Mampukan kami untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa mengenal waktu. Sebab dengan demikianlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.